Masuk akal nggak sih kalau singkong harganya 187.550 rupiah? Seperti apa ya rasanya? Nah, ini dia list-list di mana makanan bisa berharga mahal karena bahasa Inggris. Well, untuk pertama kalinya kita tahu bahwa baru-baru ini, nggak baru sih ya, udah lama, dimana ada di Instagram sebuah akun selebgram, suaminya si selebgram ini bikin snap bahwa di situ harga singkong dari 3 biji di hotel itu sekitar 187.550 rupiah hanya 3 biji. But she said, her wife said, istrinya sih bilang katanya enak. So buat teman-teman, pernah nggak sih ngerasain bagaimana beli makanan itu mahal di suatu tempat karena bahasa Inggris? So here for the list, untuk list pertama, as we can see, kalau kita tahu kalau kita beli es teh biasanya di warung-warung itu sekitar 3.000-an. But what about if we buy it into restaurant or a cafe? Terkadang kalau kita beli di cafe atau restoran bisa jadi more than 10,000 rupiah. Biasanya lebih dari 10.000 rupiah nih guys. Nah, kalau teman-teman pernah nggak sih minum teh di mana teh itu harganya mahal ketika teman-teman membelinya dengan iced tea? Okay. Well, the next, untuk yang kedua, we still talk about drink. Kita masih membahas tentang minuman. As we know, untuk kita ketahui, kalau kita datang dan kita beli es coklat atau susu coklat yang kita bikin sendiri dari merek atau brand tea, okay? So Indo or milk itself yang di-combine. Nah, biasanya kita akan membelinya secara tidak langsung itu sekitar 3.000, 4.000, bahkan cuma 5.000. But what about when we come to cafe or restaurant? Bagaimana kalau kita datangnya ke cafe atau restoran, that milk susu yang tadi diganti dengan bahasa Inggris yaitu milk, dengan combination of shaking, dengan kocokan atau blenderan, that can be called by the menu, bisa dinamai di menunya adalah milkshake, itu ternyata bisa lebih dari harga yang sebenarnya atau harga yang sebelumnya. Kalau kita bikin sendiri mungkin cuman 3.000, 4.000, bahkan paling mahalnya cuman 5.000 gitu. Tapi ketika kita di luar, kita mencoba di cafe or restaurant, it will be more than 10,000, akan lebih dari 10.000 nih guys. So guys, have you ever been buying? Pernah nggak sih teman-teman beli susu di mana harganya lebih dari 10.000 because of the name, karena namanya? Wow, kalau kita bahas nasi di mana pagi-pagi itu pakai tambahan suiran ikan atau suir ayam, terus ditambah dengan telur. What is this food itself? Apa sih namanya makanannya? Of course, it's talking about nasi goreng. Nah, ini membahas tentang nasi goreng. Kalau nasi goreng kita lihat kalau malam ataupun pagi. Kalau pagi sih biasanya nasi goreng rumahan ya, atau ketika kita berenang ada disediakan nasi goreng, atau bahkan ketika di hotel dan sebagainya makan paginya biasanya nasi goreng kebanyakan. Tapi kalau what about when we buy nasi goreng, ketika kita membeli nasi goreng di sebuah restoran, that the name is changing, namanya ganti pula ya. Udah nasi goreng dibelinya di restoran udah mahal, diganti dengan nama tambahan, it's not nasi goreng anymore, bukan lagi nasi goreng tapi fried rice. Biasanya lebih diganti dengan fried
rice. Rice yang berarti nasi, fried yang berarti goreng. So nasi goreng dimana harganya pastinya akan lebih boom, fantastic with the price. Harganya pasti fantastik, yaitu akan bertambah lebih mahal. It's more expensive than the name itself. Daripada nama ketika kita beli nasi goreng di jalanan cuman 7.000, 10.000, that's enough. Itu bukan, udah bikin kenyang banget. Wow, ini dia. Kalau ini sih udah makanan ringan, snacking ya kan, nggak bikin kenyang-kenyang banget. Apalagi buat kita yang Indonesia, biasanya yang bikin kenyang itu hanya satu, nasi. Bahkan ketika kita makan mie tetap pakai nasi. Itu kita ya. Alright. Nah, apalagi kalau kita hanya potato. Oke, potato. Kalau potato biasanya kita lebih, ya walaupun itu juga ada karbohidratnya. Banyak yang menganggap itu bisa pengganti dari nasi. But what about if buy potato atau kita beli kentang goreng di jalanan, atau ketika ada pasar malam di Indonesia kan ya, biasanya pasar malam kita beli untuk anak-anak khususnya, kita biasanya beli cuma 3.000, 4.000 atau bahkan 5.000 tuh udah ada varian rasanya, barbecue atau ayam panggang dan sebagainya. Tapi kalau kita belinya di it's look like KFC atau kita belinya di McD, sebut merek deh. Oke. Jadi kita beli di tempat-tempat yang mewah, itu harganya pasti akan lebih mahal karena namanya. You know guys? So kentang goreng bisa berubah menjadi French fries. Nah, French fries ini sebenarnya adalah kentang dari France. They call it by French fries. Kalau orang Amerika ya, tapi kalau orang British lebih memanggilnya dengan chips karena akan lebih bulat-bulat sih. Kalau ini kan panjang, jadi French fries. Nah, kalau French fries biasanya harganya pasti akan lebih mahal. So, pernah nggak sih teman-teman membandingkan antara lebih baik kalau di mana-mana kayaknya kita harus pesennya pakai bahasa Indonesia aja ya, atau we need to understand, atau kita harus paham betul gimana apa sih menu ini gitu ya. So, what about French fries? How expensive when you buy it? Kapan sih teman-teman pernah beli ketika namanya diganti dengan French fries dan berapa harganya? Coba komen di bawah. Next, for the last one, untuk yang terakhir, kita sebagai orang Jawa, kita suka yang sehat-sehat. Nggak orang Jawa sih, semuanya ya suka makanan pasti yang sehat-sehat, yang bergizi, yang banyak proteinnya, ya 4 sehat 5 sempurna lah ya. Ini dia gado-gado. Nah, kalau kita beli gado-gado di jalanan atau di pinggir jalan, nggak di jalanan ya, kalau di jalan kita berat kita. Well, di pinggir jalan atau bahkan di toko-toko kecil itu akan sekitar dulu sih 8.000, 10.000, paling maksimal 12.000 gitu. Tapi gimana kalau belinya kita di sebuah hotel or restaurant? It's of course gonna be changing. Pastinya akan berganti harganya, apalagi kalau namanya diganti dengan Javanese with peanut sauce. Javanese salad with peanut sauce. Nah, ini pasti harganya akan lebih dari, bisa jadi 20.000 lebih, bahkan sampai ada yang 70.000. Pernah nggak sih teman-teman menemukan salad di mana ekspektasinya kita wow salad gitu kan, salad gitu. Salad itu sesuatu yang enak, yang biasanya ada mayonesnya dan ternyata ini tambahannya adalah Javanese salad with peanut sauce. Apa sih peanut sauce? Dengan penasarannya akhirnya kita beli, kita pesen, ternyata gado-gado. Ini mah bisa beli di luar, ya nggak sih? Okay, so well guys, that's our list of food that is going to be expensive because of the name. Jadi itu tadi adalah list-list makanan di mana akan jadi mahal karena namanya yang diganti dengan bahasa Inggris. Makanya kita harus tahu banget nih, apalagi kalau kita ke Bali, nah itu banyak banget di mana menu-menu itu akan bertuliskan bahasa Inggris. Jadi you need to really care with yourself. Jadi hati-hati banget sama dirinya kalau mau beli sesuatu. So English is important, berarti bahasa Inggris penting banget nih guys, buat kita tahu kalau translate sesuatu. Oh, ini makanan ini kita taunya di sana, ini aneh nih makanannya, kayaknya belum makan, kita harus beli nih, harus coba ya, ternyata adalah makanan yang pernah kita coba di luar, atau mungkin memang rasanya berbeda, atau mungkin rasanya lebih nggak enak lagi. So komen di bawah sini ya, makanan apa yang kira-kira pernah teman-teman temui dengan harga yang mahal gara-gara bahasa Inggris. So you can share this video, boleh banget untuk share video ini. I'm so thank you
Saya benar-benar makasih sebelumnya. Wow, thank you for watching. Bacot mulu ya. Oke, sorry ya, right. So thank you and don't forget for turn on the notification and comment. Thank you and bye bye. See ya, tata.